Ajarkan kepada Nabi dengan pujian-pujian yang Nabi memuji Allah dengan pujian-pujian tersebut. Di sinilah nampak kemuliaan Nabi SAW. Kenapa? Karena seluruh yang pertama disidang oleh Allah Subhanahu Wa Taala di antara manusia. Bertemu dengan Allah dengan bawa 70 dosa. Antara engkau dengan Allah lebih ringan daripada kau bertemu dengan Allah dengan bawa satu dosa. Di padang mahsyar, tatkala manusia dalam kondisi kepayahan, dalam kondisi kesulitan, maka mereka pun mencari solusi. Ingin agar Allah segera datang untuk mulai persidangan. Kalau saya gambarkan, misalnya seorang ingin disidang, tapi hakimnya nggak datang-datang. Sementara dia harus menunggu di luar, di bawah terik matahari. Pintu nggak dibuka-buka. Nunggu terus. Kepanasan. Ya, demikian manusia pada saat itu, mereka ingin segera disidang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun Allah tidak datang-datang. Akhirnya mereka pergi ke para anbiya, kepada para nabi. Pertama kali mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Mereka mengatakan, ya Adam, anta abul bashar, khalaqakallahu biyadayhi wa asjada laka malaikatah. Ama tara ma nahnu fih, ala tashfa' lana inda rabbik. Kata mereka, wahai Adam, engkau adalah nenek moyang kami, manusia yang pertama. Allah ciptakan engkau dengan kedua tanganmu. Kedua tangannya. Jadi mereka memuji Nabi Adam. Allah ciptakan engkau dengan kedua tangannya. Allah menyuruh malaikat sujud kepada engkau. Tidakkah kau lihat bagaimana kondisi kami? Tidakkah kau beri syafaat kepada kami agar Allah segera datang mulai persidangan? Kata Adam alaihissalam, nafsi nafsi. Saya juga butuh dengan syafaat. Saya juga tidak tahu diri saya bagaimana. Allah telah melarang saya mendekati sebuah pohon dan saya langgar. Nafsi nafsi. Saya juga butuh dengan syafaat. Idhabu ila ghairi. Pergilah kepada nabi yang lain. Idhabu ila Nuh, pergilah kepada Nabi Nuh. Nabi Adam berkata, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab mithlahu qablahu wala ba'dahu. Sungguhnya Rabbku sedang murka pada hari ini, tidak pernah Allah murka sebelumnya seperti ini dan tidak murka sudahnya seperti ini. Dan sungguhnya Allah telah melarang aku mendekati suatu pohon dan aku melanggar. Aku juga butuh syafaat. Pergilah kepada nabi yang lain. Maka mereka pun pergi menuju Nabi Nuh. Manusia minta kepada Nabi Nuh untuk beri syafaat. Nabi Nuh juga tidak bisa kasih syafaat. Kata Nabi Nuh, idhabu ila ghairi. Pergilah kepada nabi yang lain. Pergilah mereka kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim minta uzur. Saya pernah berdusta 3 kali, kata Nabi Ibrahim. Padahal dia adalah Khalilur Rahman, kekasih Allah. Ya Ibrahim, anta Khalilur Rahman, kekasih Allah. Kata Nabi Ibrahim, pergilah kepada yang lain. Pergilah mereka kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dipuji, kalimullah. Engkau yang berbicara kepada Allah langsung, dan seterusnya pujian-pujian. Kata Nabi Musa, waqad qataltu nafsan lam umar biqatliha. Sungguhnya aku telah membunuh satu jiwa yang aku tidak diperintahkan membunuhnya. Aku pernah salah. Idhabu ila ghairi, pergilah kepada selainku. Pergilah kepada Nabi Musa, Nabi Isa juga i'tizar, minta maaf tidak bisa membantu mereka. Akhirnya mereka pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kemudian Nabi Muhammad mengatakan, ana laha, aku yang akan beri syafaat bagi kalian. Maka Nabi Muhammad SAW kemudian sujud, dengan sujud yang sangat lama, agar Allah memberikan syafaat kepada manusia, agar dimulai persidangan. Nabi sujud lama, Nabi puji Allah dengan pujian-pujian yang begitu indah. Yang kata Nabi SAW, bimahamid, ya, dengan pujian-pujian, la uhsinaha al-an. Sekarang aku belum bisa mengetahui pujian-pujian tersebut. Tetapi nanti pada saat aku sujud, Allah ajarkan kepada Nabi dengan pujian-pujian yang Nabi memuji Allah dengan pujian-pujian tersebut. Sekarang ini Nabi tidak tahu pujian-pujian tersebut bagaimana caranya. Setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Wasal tu'tah, dan mintalah kau akan diberikan. Wasfa' tusyaffa, dan berilah syafaat dan kau akan diberi syafaat. Itulah maqamah mahmuda. Ya, makom yang mulia pada hari tersebut, yang kata Allah Subhanahu wa taala, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di antara sebagian malam bangunlah engkau untuk salat tahajud sebagai tambahan ibadah bagimu. Semoga Allah akan membangkitkan engkau wahai Muhammad pada kondisi yang sangat mulia, yaitu tatkala di padang mahsyar. Di sinilah nampak kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena seluruh nabi menolak, tidak bisa beri syafaat. Semuanya enggak pede. Semua mengingat kesalahan mereka. Semua mengingat dosa-dosa mereka. Cuma Nabi yang berani kemudian sujud, dan akhirnya datanglah Allah Subhanahu wa taala. Syafaat Nabi tersebut adalah untuk mulai persidangan. Setelah manusia menunggu dalam waktu yang sangat lama. Maka setelah itu datanglah Allah Subhanahu wa taala, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Maka datanglah Rabbmu dan malaikat bersaf-saf. Datanglah Allah Subhanahu wa taala. Dan mulailah persidangan.
dimulailah persidangan pada hari tersebut. Yang pertama disidang oleh Allah Subhanahu wa taala di antara manusia, ya, adalah fid dima, masalah darah. Si fulan pernah membunuh si fulan, maka mereka lapor di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, hadza qad qatalani." Ini fulan pernah bunuh saya tatkala di dunia. Dia lapor kepada Allah Subhanahu wa taala, disidang. Semua persengketaan akan disidang pada hari tersebut. Ya Allah, si fulan mengambil tanahku. Ya Allah, masalah darah, masalah harta disidang oleh Allah pada hari tersebut. Dan kalau Allah sudah menyidang, tidak ada yang bisa lolos pada hari tersebut. Tidak ada yang bisa lari kanan, lari kiri. Tidak ada pengacara pada hari tersebut, tidak ada. Allah yang sidang dan Dia adalah seadil-adilnya hakim pada hari tersebut. Ya. Taib, setelah disidang, ya. Oleh karenanya ikhwan, hati-hati, ente jangan sampai meninggal dunia dalam kondisi menzalimi orang. Kalau ente bisa meninggal dunia dalam kondisi tidak menzalimi orang, kata para ulama, khafifadz dhahr, khamisal batan, dalam kondisi ringan tanggungan, tidak ada beban yang hak orang lain yang ente pikul, khamisal batan, dalam kondisi perut kosong, tidak ada makanan haram yang kau makan, maka lakukanlah. Lakukanlah. Yang paling penting jangan sampai menzalimi orang lain. Kata Sufyan Ats-Tsauri, wa antal qallaha bisab'ina dzamban fima bainaka wa bainallah ahwanu 'alaika min antal qahu bi dzambin wahidin fima bainaka wa bainal ibad. Engkau bertemu dengan Allah dengan bawa 70 dosa, antara engkau dengan Allah lebih ringan daripada kau bertemu dengan Allah dengan bawa satu dosa kau zalimi orang lain. Hati-hati. Kata Imam Syafi'i, bi'saz zat ilal ma'ad al-udwanu 'alal ibad. Seburuk-buruk bekal menuju akhirat adalah berbuat zalim kepada orang lain. Mengerikan. Ada kawan saya yang kemarin baru cerita. Kata dia, Ustaz, ini cerita ini kalau bikin bisa dibuat sinetron katanya. Dia cerita, jadi kakeknya meninggal dunia, meninggalkan harta warisan, dibagi-bagi. Di antaranya buat bapaknya. Kemudian di antaranya buat kakak-kakak saudara-saudara yang lain. Setelah dibagi, mereka hidup lama di situ, tiba-tiba di suatu hari datanglah ada orang kafir datang kemudian merebut tanah tersebut. Ternyata sertifikatnya digadaikan oleh saudara-saudara 8 orang. Menggadaikan sertifikat tersebut kepada orang kafir dan akhirnya dijual kepada orang kafir. Mungkin belum balik nama. Intinya ada masalah, akhirnya tanahnya mau diambil. Maka bapaknya berkata kepada saudara-saudara 8 orang, kalian tahu ini kan tanah hak saya. Kalian tahu. Mereka kemudian kata dia, taib, kalian boleh ambil, tapi kalian tahu ini kezaliman, ini zalim. Kalian berani ngambil ini, tidak takut sama Allah. Kata saudara-saudaranya, enggak apa-apa, kita mau ambil. Akhirnya kata bapaknya, silakan ambil. Subhanallah, kata teman saya ini, setelah itu 8 orang ini semuanya meninggal dalam kondisi buruk semuanya. Tidak langsung, tapi bertahap, tidak terasa. Orang kalau sudah zalim terkadang terjerumus dalam kemaksiatan, dia tidak sadar kenapa akibat kezalimannya. Dia merasa dirinya benar, padahal dia zalim. Orang lihat semua dia ngawur, tapi tidak sadar kenapa dia zalimi orang. Hati-hati ikhwan. Ente jangan sampai makan harta orang lain dengan kezaliman. Ente jangan sampai menuduh orang lain yang tidak-tidak. Ente jangan sampai menjatuhkan harga diri orang lain tanpa hak. Jangan ambil sepeser pun harta orang lain, mengerikan. Apa kata Nabi SAW? Man akhadha minal ardi shibran zulman, barang siapa yang mengambil tanah orang lain meskipun sejengkal dengan kezaliman, tuwiqahu yaumal qiyamati sab'a aradin, maka dia akan dipikulkan 7 lapis bumi pada hari kiamat kelak. 1 jengkal dia ambil tanah orang. Lagi dengan matok tanah orang 1 hektar, mengerikan. 1 jengkal saja dia akan binasa. 1 binasa. Nabi SAW mengatakan barang siapa yang mengambil sepeser harta saudaranya, dia akan masuk neraka jahanam. Maka sahabat berkata, walau qadhiban min arak, ya Rasulullah, meskipun hanya 1 siwak, 1 batang siwak. Kata Nabi, walau qadhiban min arak, meskipun hanya 1 siwak. Hati-hati. Jangan ambil harta orang. Musibah pada hari kiamat kelak. Ente akan disidang oleh Allah dan tidak bisa lari pada hari tersebut. Adapun maksiat ente dengan Allah Subhanahu wa taala, pada asalnya Allah Maha Pengampun, tapi maksiat ente dengan orang lain, Anda menzalimi orang lain, pada asalnya dia akan nuntut pada hari kiamat kelak.